meninggalkan rumah, meninggalkan tempat tidur untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika muazzin berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hati-hati kita semua bergetar. Hati-hati kita semua terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasanya hati-hati kita masih memiliki iman yang begitu banyak. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ciri-ciri orang yang beriman itu ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Ketika disebutkan lafaz Allah, ketika disebutkan lafaz Al-Qur'an, maka hati-hati dia terpengaruh, bergetar karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga datangnya kita di subuh hari ini menghilangkan sifat-sifat daripada sifat kemunafikan kita, karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, asqalus salati 'indal munafiqina salatul isya wa salatul subhi. Sesungguhnya salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Ya, maka kalau kita sering datang dua salat ini, semoga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita terhindar dan terlindung daripada sifat-sifat orang-orang munafik. Jamaah sekalian yang berbahagia, tidak banyak yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang penuh berbahagia ini. Tidak banyak dan tidak panjang, tapi satu, perbaiki niat. Hati ini perlu dijaga. Kalau kita ingin membahas satu tema ini tentang judul tentang niat, maka akan membutuhkan waktu sangat berjam-jam, waktu begitu panjang, bahkan mungkin berhari-hari kita akan membahasnya. Kalau kita membahas tentang niat, bagaimana hadis-hadis tentang niat, bagaimana ulama menulis karya-karyanya yang berjudulkan tentang niat, tetapi kita tidak memperpanjang lebar apa itu niat. Tapi kami ingin sampaikan jamaah sekalian, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat di dunia ini, perbaikinya. Hati ini mau diperbaiki, hati ini ingin dijaga. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah di dalam tubuh manusia ada sebuah daging, ada segumpal daging yang mana ketika daging itu baik, maka baiklah seluruh amalan manusia, maka baiklah seluruh amalan hamba tersebut. Dan ketika daging itu busuk, ketika daging itu jelek, maka ketahuilah seluruh amalan hamba tersebut akan ikut busuk dan jelek. Apakah daging itu? Kata Nabi, ala wahyal qalbu. Ketahuilah daging tersebut adalah qalbu. Dan ketahuilah jemaah sekalian, qalbu itu artinya hati. Hati. Dan ketahuilah hati, disitulah tempatnya niat. Disitulah tempatnya niat. Jangan sampai amalan kita karena perkara-perkara yang bukan, yang aneh-aneh. Maka perbaiki hati jamaah sekalian. Kami mengajak terus, dan ketika kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, kita hafal hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niat. Apa yang membedakan orang 2 rakaat salat berjamaah di sini dan salat di dalam rumah, padahal sama-sama 2 rakaat. Mungkin niatnya di situ ada salat sunnah, di sini salat wajib. Maka inilah perbedaan jamaah sekalian. Perbaiki niat kita di Jumat yang penuh berkah ini, di subuh hari ini, ya. Perbaiki niat yang insyaallah Subhanahu wa taala Allah menerima hati kita. Allah menerima amalan-amalan kita dan menjadikannya kita sebagai hamba-hamba yang saleh. Jamaah sekalian, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti biasa pada subuh hari ini kita akan berbagi, ya. Kita akan menunaikan amanah daripada orang-orang baik yang memberikan kita, yang
kita namakan sebagai adat kita, yaitu Jumat Berkah. Ya, kali ini hari Jumat dan subuh hari, ya, teringat kita dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min yawmin yusbihul ibad illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allahumma a'ti mumsikan talafa." Hadis ini hadisnya sahih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba, ini nasihat daripada juga almarhum Syekh Ali Jabir, senada dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Senada dengan pada Jumat Berkah kita ini, tidaklah seorang hamba bangun pada pagi hari, dia bangun pada pagi hari, iya, kecuali ada dua malaikat yang berdoa kepadanya. Apa dua malaikat tersebut? Doa yang pertama dia berkata, "Ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah ganti kepada mereka yang bersedekah pada subuh hari. Ini hadisnya hadis sahih. Dan hadis yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma a'ti mumsikan talafa, dan berikanlah kebinasaan kepada mereka yang pelit pada pagi hari. Maka nasihat daripada Syekh Jabir sebelum beliau meninggal, kalau hidupnya berkah satu hari, maka banyak-banyaklah sedekah subuh. Insya Allah akan mendapati keberkahan subuh sepanjang hari kita. Maka insya Allah sebentar kita akan sama-sama berbagi amanat daripada Yayasan Barokah. Kami lagi mengajak para jemaah sekalian, bapak dan ibu, untuk mendoakan daripada amanat kebaikan ini. Kita saling mendoakan dan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir sebelum kami tutup, ini ada kami amanat juga. Insya Allah kami mengundang jemaah sekalian, undang para pencinta Al-Quran, ikutilah ngaji Al-Quran Jamaah Al-Barakah. Ya, kami mengundang, ini tidak ada paksaan. Siapa saja yang berkenan, siapa saja yang mau. Kan kami tempel nanti di masjid bagi jamaah yang mau, akan ada ngaji Al-Quran Jamaah Al-Barakah. Siapa saja dari bapak dan ibu, ya, setiap Ahad subuh, Selasa subuh, dan Kamis subuh, 3 kali dalam seminggu. Dan durasinya 15 menit saja, tidak lama, tapi 3 kali dalam seminggu akan kita jalankan insyaallah. Apa temanya? Kajian Al-Fatihah, tahsin dan tajwid. Kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan juga akan kita buka diskusi tanya jawab. Insyaallah 3 kali dalam seminggu. Dan nanti dalam pembelajaran insyaallah, pembelajaran Al-Quran, kita sediakan Al-Quran tajwid. Ini masih tersegel, masih baru. Ya, ada beberapa kami sediakan bagi jemaah yang bersedia ikut belajar. Dan ini tidak ada paksaan jemaah sekalian, kami tidak memaksa. Bagi jemaah yang ingin ikut belajar 3 kali dalam seminggu, nanti kan kita tempel di masjid insyaallah. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jazaa. Terakhir doakan kita sama-sama mendoakan insyaallah. Jazakumullahu khairan jazaa. Wallahu yahdi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi atau oke masuk. Oke.